Bismillahirrahmanirrahim. Oke, halo Mas Edi. Halo Mbak Rani, Apa kabar? sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini di tengah kesibukannya ya, karena kan jadwal pekerjaannya lumayan padat. Tapi terima kasih loh udah meluangkan waktu nih. Sama-sama. Ya, oke, nanti Mas Hedi memperkenalkan diri juga ya ke semuanya. Oke, Nah, sekarang siap-siap. itu menjadi jurnalis ya di CNBC ya? Iya, betul. Oh ya, oke. Sekarang aku di CNBC Indonesia, kepala riset kebetulan, kepala litbang. Hmm, oke. Sebelumnya itu melanglang buana kemana-mana lah pokoknya. Ah, iya, iya, Ya, iya, 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 iya. pernah di Reuters, pernah Heeh. di Bloomberg, Oh Detikcom, dan iya, segala macam lah. iya, iya, iya. Jadi sudah mencoba banyak ya, berbagai Ya, lumayan. platform yang berbeda-beda. Oke, ini Pukul, pengalamannya pukul udah banyak. loncat lah buat Betul kita aja. kemana-mana. Iya, benar, 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 benar. Oke, jadi pengalamannya udah banyak banget nih. Oke, Mas Hedi, hari ini kan kita mau sharing soal pekerjaan seorang wartawan ya, Hmm. gitu. Nah, Hmm. karena tadinya Mas Hedi tuh sebenarnya kalau menurut Mbak Meli ya, aku sempat ngobrol-ngobrol juga. Jadi Mbak Meli itu adalah istrinya Mas Hedi. Mas Hedi tuh Hmm. sebenarnya bisa diajak ngobrol banyak hal. uh, Ya, Ekonomi gitu ya, ya, terus tentang hewan karena dulu pecinta hewan juga ya. ya sebenarnya ya gitu. Nah, tapi kali ini khusus hari ini temanya tentang wartawan karena ini juga memperkenalkan profesi seorang wartawan kepada adik-adik juga nanti dari sahabat Oke, Manggarai dan teman-teman yang lain. oke. Oke, nah masih udah siap nanti katanya mau share juga ya beberapa mungkin ilustrasi ya yang bisa Ya, diberikan. Oke, Mas Hedi silahkan memperkenalkan diri secara lengkap dulu. oke. Oke, namaku Hidayat Setiaji, cuma biasa dipanggil sama Hedi sama keluarga. Ya. Oke, sekarang kerja di CNBC Indonesia sebagai kepala riset atau kepala bagian litbang. Menggeluti dunia jurnalistik sudah 2007, berarti ya 13 tahun lah. 13 tahun di dunia jurnalistik. Juga pernah bekerja di kantor berita internasional seperti Bloomberg dan Reuters, juga pernah di kantor berita dalam negeri, di Detikcom, Ya. dan juga pernah di koran, di Kontan, di Jakarta. Sekarang lagi hinggap di Indonesia, tapi ke depan kita nggak tahu siapa. Bisa Iya, iya, aja. iya, iya. Oke, oke. Ya. Jadi di CNBC ini sudah berapa lama Mas Hedi? Sudah mau 3 tahun ya, Oh, sudah mau 3 tahun. 2017 sampai 2018. Oke. Iya, iya. Nah, banyak yang mau tahu juga ya, profesi wartawan ya. Ini kan Ya, jurnalis atau pewarta ya, gitu, yang melakukan kegiatan jurnalistik. Nah, Mas Hedi bisa nggak sih oke, menyederhanakan oke, pekerjaan seorang wartawan dan apakah wartawan itu? oke. Jadi wartawan itu kan sang adalah memproduksi atau pembuat atau produsen berita ya. Ya. Berita itu Anda harus kan news ya. Hmm. News itu sebagian katanya itu adalah new. New itu baru. Ya. Jadi sesuatu yang baru. Jadi kita bagaimana bisa memproduksi sebuah cerita atau narasi atau perkembangan terkini terbaru kepada masyarakat, baik itu dalam hal ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, segala macam lah. Jadi bagaimana masyarakat itu mengetahui segala sesuatu yang terbaru soal aspek-aspek berbagai kehidupan. Caranya adalah dengan berbagai macam. Pertama tentu peliputan ya di lapangan ya, reportase. Jadi reportase kita langsung terjun ke lapangan, melihat fenomenanya atau langsung menemui narasumber-narasumber atau pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa itu. Yang kedua adalah seperti yang aku lakukan sekarang, yaitu dengan riset, dengan data, dengan fenomena-fenomena yang sudah terekam sebelumnya, terus kita bikin bagaimana perkiraan bagaimana fenomena ini ke depannya bagaimana gitu. Seperti misalnya sekarang lagi rame COVID-19 ya, COVID-19 ya, corona ya. Jadi bagaimana kita melihat kasus corona di Indonesia itu semakin
banyak, sudah 70 ribuan lebih. Jadi kita bisa lihat, kita bisa baca trennya. Kira-kira kapan sih kasus corona di Indonesia ini bisa menyamai atau mungkin melebihi kasus yang terjadi di China. Nah, itu bisa kita bikin ceritanya. Itu adalah dengan data, dengan series data, dengan data yang sudah terjadi, peristiwa sudah terjadi sebelumnya. Kemudian kita bisa baca kecenderungannya ke depan, dan kita bisa memberikan warning atau memberikan alert atau wanti-wanti atau agar masyarakat betul-betul siap bahwa ke depan itu mungkin kasus akan terlalu banyak. Kita juga harus semakin tertib dalam menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan, agar kasus itu tidak semakin meledak, jadi semakin melonjak. Itu juga bisa jadi sebuah pemberitaan juga. Gitu. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan ya profesi wartawan atau jurnalis gitu. Kemudian mencari berita. Ya, mencari berita, betul. Ini yang dibutuhkan skills-nya apa sih untuk menjadi seorang wartawan itu sebenarnya? Curiosity ya, udah pasti. Skill-nya yang jelas satu itu curiosity. Yeah. Yang kedua adalah pemahaman terhadap apa yang ingin ditulis, apa yang ingin diberitakan, apa yang ingin dikisahkan kepada masyarakat itu. Kalau kita mau nulis soal ekonomi, kita tidak bisa terjun langsung nulis ekonomi tanpa pemahamannya gitu loh. Kita harus ngerti dulu bagaimana lingkungannya. Kita ngerti dulu siapa-siapa aja yang terlibat di sana. Kita mengerti dulu apa yang ingin kita tulis dan apa yang ingin kita kembangkan, apa yang kita sampaikan, dan apa yang kira-kira menarik dan menyangkut kepentingan hajat orang banyak dulu. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana kita pasar-pasaran itu bisa dibekali dengan pemahaman terhadap apa yang ingin kita tulis. Baik itu politik, ekonomi, itu juga harus ngerti dulu seperti apa background-nya, seperti apa sebelumnya, bagaimana kejadiannya, terus siapa saja yang terlibat di dalam berita kita gitu loh. Misalnya berita kita menanya ke orang si A itu sebelumnya pernah ngomong ini. Oh, dia pernah ngomong ini, kita bisa kembangkan ke arah sini. Ya. Oke, ya. Nah, tadi Mas Hedi mau sharing juga ya, katanya ada beberapa hal yang mau dibagikan melalui PPT atau mungkin gambar ya, ilustrasi. Kira-kira apa yang mau di-share nih Mas Hedi? Mungkin bisa di-share. Nah, itu dia. Kebetulan PPT-nya itu ketinggalan di laptop kantor. Oh, oke. Nah, Baiklah, nggak apa-apa. itu dia, makanya itu Oke, it's okay. Nggak apa-apa. Belum terkirim ke emailku nih, maaf banget ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah sekarang mau tanya juga nih tadi. Berarti how have you managed the stress? Jadi bagaimana memanage stress? Karena kan wartawan atau jurnalis itu kan pekerjaannya banyak berkaitan dengan deadline ya. Itu menarik. Iya, gimana tuh Mas? Karena aku cerita dulu begini. Jadi pekerjaan wartawan itu kerjaan yang tidak kenal jam. Jadi kalau orang bekerja di kantor itu jam 8 sampai jam 4 sore atau jam 5 sore, kerjaan jurnalistik itu nggak mengenal jam. Ya. Kita harus siap sedia kapan aja. Kalau kita harus dibutuhkan reportase segala macam, begitu segala macam, jam berapa pun harus siap. Dan itu sangat stressful ya, sangat membuat stres ya itu. Ya. Kayak dikejar-kejar sama tukang kredit itu. Setiap hari begitu. Nah, memanage stresnya adalah bagaimana kita pertama itu, kalau menarik itu adalah kita harus punya hobi. Jangan sampai kita itu kerja, tapi kita nggak punya sesuatu yang kita buat pelampiasan dulu. Pelampiasan pada saat kita ada waktu luang, itu kita harus kita nggak tahu harus apain dulu. Kita ya pertama itu harus punya hobi. Misalnya hobinya nonton bola. Sepak bola, oke. Setiap kalau lagi lowong, mungkin kalau lagi ada waktu luang, begadang aja nonton bola gitu, supaya fresh itu pikirannya, otaknya supaya fresh, ada pelampiasan lah. Atau kalau punya hobi sepeda, misalnya sekarang lagi musim itu lagi sepeda kan, ya main sepeda aja gitu. Untuk setiap hari pekan mungkin weekend goes mana gitu, buat melampiaskan stres karena memang tingkat stresnya tinggi. Dan yang kedua mungkin ya
kalau tidak bisa istirahat dengan waktu yang normal, tidur 8 jam, ya seenggaknya jangan sampai nggak tidur sih, tidur aja. Istirahat yang cukup, kemudian ya kalau ada hobi yang dilakukan, nonton film kah, main sepeda kah, atau nonton bola kah, segala macam itu dilakukan aja. Cara manage itu. Karena kalau mikir kerjaan emang nggak ada habisnya, jadi kita juga harus mikir bagaimana kita ngisi luang dengan waktu yang berkualitas, waktu luang itu berkualitas. Ya, oke. Terus kalau artikel yang sering ditulis Mas Hedi akhir-akhir ini apa sih? Tentang apa biasanya? Sekarang lebih ke ekonomi ya, terutama sekarang tuh aku lagi, sekarang aku lagi melihat, lagi banyak fokus ke isu COVID-19 ya, COVID-19 atau corona ya. Jadi bagaimana dampak ekonomi, dampak pandemi corona terhadap perekonomian tuh aku lagi lihat, lagi banyak fokus ke sana. Bisa dijelaskan nggak sedikit aja dampak dari corona ini terhadap perekonomian dunia atau Indonesia gimana? Siap. Ya. Jadi sebenarnya corona ini kan fenomena atau tragedi kesehatan ya. Jadi bagaimana virus ini bikin orang sakit, orang nggak bisa ngapa-ngapain, terus orang meninggal segala macam kan. Nah, sebenarnya yang bikin virus ini berdampak ke ekonomi itu adalah bagaimana kita menanggulanginya, gitu. Bagaimana kita menanganinya, bagaimana kita meredam penularan virus ini, yaitu dengan PSBB kalau di Indonesia. Kalau di luar itu namanya social distancing atau lockdown, kalau luar itu begitu kan, bahasanya begitu. Itu yang bikin sebenarnya dampaknya ke ekonomi. Ya karena selama ini orang yang bisa beraktivitas dengan bebas, dengan lancar, kerja, main, nongkrong, ngopi-ngopi segala macam, jadi nggak bisa kan? Jadi nggak bisa ngopi, nggak bisa ke bioskop, nggak bisa karaokean, nggak bisa kemana-mana. Nah itulah yang bikin roda ekonomi itu nggak muter. Itu yang bikin orang-orang yang biasanya bisa jual kopi di pinggir jalan jadi nggak laku. Orang biasa jualan nasi uduk di pinggir jalan jadi nggak laku. Gitu. Ya. Itulah yang bikin pandemi ini pengaruhnya begitu besar kepada perekonomian dan mungkin akan lebih besar daripada krisis 98 gitu. Karena kalau 98 itu orang itu misalnya kerja kantoran dipecat kena PHK itu masih bisa berdagang lah jadi dagang apalah, dagang bikin warung tenda apa segala macam kan, atau jual apa. Nah, sekarang jadi nggak bisa gitu loh karena orang nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak ada yang beli juga, orang nggak bisa keluar rumah gitu. Walaupun ada online, teman itu kan terbatas ya. Jadi akses nggak semua orang bisa mengakses online kan, nggak bisa mengakses internet kan. Jadi walaupun bisa dagang, cuman kalau nggak ada yang beli, ya kan sama aja bohong gitu. Nah itulah yang mungkin jadi UMKM itu jadi kena banget karena COVID ya, karena aktivitas masyarakatnya nggak ada, roda ekonominya macet, roda ekonominya mati. Itulah yang bikin pandemi yang sekarang ini akan berdampak begitu besar kepada perekonomian. Ya. Oke, kemudian jadi tadi daya belinya masyarakat juga menurun karena pandemi ini lebih sulit ya sebetulnya. Betul. Ya, kondisinya karena banyak PHK juga, jadi banyak yang korban yang perusahaannya tutup atau efisiensi segala macam, itu yang bikin daya belinya turun. Iya, betul. Oke, itu tadi berkaitan dengan artikel yang ditulis Mas Hedi ya, akhir-akhir ini mengenai COVID. Kemudian, pernah nggak bekerja dengan uncooperative interviewee? Orang-orang yang mungkin lalu menyenangkan untuk diwawancara. Oh iya, ya sering banyak juga artinya. Ada yang kita udah nanya itu panjang lebar, Pak, begini. Jawabannya yes or no aja, ya kalau enggak ya gitu aja kan. Kan ya lama-lama ngeselin kan. Tapi bagaimanapun itu kan risiko kerjaan ya. Kan, udah nanya panjang lebar itu pakai background segala macam, dijawabnya kalau enggak gitu kan. Iya. Itu satu. Yang kedua ya kan kadang kan kita juga memberitakan sebuah tulisan kan juga ada lah beberapa pihak yang mungkin nggak
nggak nyaman lah atau Iya. komplain dengan hasil kerja kita, yaitu kemudian ngeluh atau komplain, kemudian ada bahkan ada somasi segala macam, itu Ya. bagian dari profesi lah itu. Mhm. Ya, asal kita bisa jelaskan dengan baik, dengan logis, saya sih nggak ada masalah. Oke. Kemudian menyiasati narasumber yang mungkin ya tadi tidak terlalu kooperatif dan tidak terlalu informatif gitu ya, dalam bekerja sama untuk memberikan atau berbagi informasi itu gimana menyiasatinya jadi sebagai wartawan? Ya, menyiasatinya tuh harus apa ya? Mungkin ada orang yang nggak open, nggak terbuka atau nggak nyaman kalau saat dia berbicara dengan tingkat yang formal lah, dengan wartawan sama narasumber gitu, enggak. Tapi mungkin ada orang yang lebih nyaman kalau dia bicara dengan orang dengan informal, dengan santai gitu. Nah, dengan begitu, dengan narasumber seperti itu, dengan narasumber yang kaku gitu, kita bisa bawa ke lebih informal ini suasananya. Gitu. Mungkin kita bisa pindah tempat wawancara dari kantor misalnya ke kantin, atau ke tempat makan, atau tempat ngopi, atau tempat santai lah. Tempat santai itu wawancara sambil ngobrol. Nah, mungkin pada saat ngobrol-ngobrol itu dia lebih merasa bahwa, oh ini orang kayaknya enak diajak curhat nih, enak diajak ngomong nih. Tuh. Nah, dengan begitu orang lebih terbuka, dia bisa lebih menceritakan apa segala macam yang selama ini dia tahan, yang sama di informasi-informasi yang ditahan, karena dia nyaman dengan kita, dia akan terbuka, dia akan open, dan dia akan ember lah, ibaratnya luas semua itu informasinya. Tuh. Tapi juga kita harus hati-hati juga, karena kadang-kadang informasi yang seperti itu classified ya, rahasia, jadi kita harus pintar-pintar lah mempertimbangkan bahwa informasi yang kita dapat itu layak untuk jadi konsumsi publik atau enggak. Oke, narasumber yang paling informatif dan menyenangkan yang pernah ditemui dalam karirnya Mas Hedi itu siapa? Dan di bidang apakah? Bidangnya tentu ekonomi ya, tapi betul. Kalau tokohnya adalah mungkin kenal semua. Ada mantan Menteri Keuangan namanya Khatib Basri. Itu mungkin karena background-nya sebagai pengajar ya, dosen ya, akademisi. Jadi beliau itu bisa menjelaskan bagaimana sesuatu yang susah. Itu jadi gampang, jadi enak, dan jadi nyangkut dulu, jadinya jadi di otak tuh kayak nyangkut dulu, kan dia jelasnya enak banget. Dan dia banyak insight atau semacam hal-hal baru yang dia temui di baik di Indonesia maupun di luar negeri ya, kan dia ngajar juga di luar negeri ya, di US dan di Australia segala macam. Itu orang itu enak sih, diajak ngobrol enak, kemudian juga diajak diskusi enak, diajak debat juga enak. Kemudian kalau orangnya biasa akademisi kan biasa berdebat ya, jadi kalaupun kita nggak setuju dengan pandangannya, kita bisa berdebat, dan dia santai-santai aja gitu, enak. Narasumber yang menyenangkan dan ideal ya untuk diwawancara. Iya. Oke. Ya. Kemudian cara memprioritaskan deadline dalam bekerja sebagai wartawan itu gimana, Mas Hedi? Priority skill-nya ya. Jadi dalam hidup ini kan ada yang penting dan ada yang mendesak gitu. Jadi kita juga harus lihat bagaimana. Misalnya kita hari ini dikejar deadline 3 naskah, 3 tulisan. Kita lihat dulu bagaimana setiap naskah ini tingkat prioritasnya, tingkat kepentingannya, tingkat kegentingannya, dan tingkat kemendesakannya gitu. Jadi kalau naskah yang A benar-benar penting dan mendesak, ya ini diutamakan dulu. Atau kemudian naskah yang B ternyata dia juga penting tapi kurang mendesak, oke, kita kesampingkan dulu, belakang dulu. Atau kemudian naskah yang C, dia nggak terlalu penting sebetulnya, cuma karena isunya lagi rame, lagi banyak dibicarakan, tapi dia jadi mendesak.
ini mungkin bisa kita dahulukan dulu di paling awal, kemudian yang penting dan besar tapi kurang besar, yang ketiga adalah yang tidak penting dan tidak besar. Nah, kemudian Mas Edi, ini pasti banyak yang mau tahu nih ya, adik-adik dan teman-teman semua, sebelum jadi berita, itu kan akurasinya dan segala macamnya harus dipastikan dulu ya, validitasnya juga. Itu gimana sih sampai layak untuk ditayangkan menjadi sebuah berita, kira-kira gimana prosesnya? Iya, jadi dari pada umumnya itu ada beberapa layer ya, beberapa lapis pengecekan sebelum naskah itu ditayangkan. Yeah. Pertama tentu dari lapangannya, dia terjun ke lapangan, dia wawancara orang, dia cerita, itu dia adalah yang pertama. Yeah. Kemudian yang kedua itu ada di redaktur atau editor kalau bahasa Inggrisnya. Jadi editor itu dia akan memverifikasi atau mengedit berita dari reporter, kemudian ditanya-tanya lagi, ini benar nggak? Jadi si bapaknya benar ngomong gini, si ibunya benar ngomong gini. Oke. Dari kalau di redaktur ke redaktur pelaksana atau editor. Editor juga akan begitu lagi. Dia cek lagi naskahnya, ditanya lagi ke redakturnya, ke editornya. Ini benar nggak begini? Ini yakin nggak begini? Kalau nggak yakin, cek lagi. Kalau nggak yakin, cek lagi. Yeah. Nah, kalau dari semua, kalau semua udah oke, udah oke, terakhir adalah pintunya adalah di Pemret, di pemimpin redaksi. Redaksi akan makanya di redaksi itu sebenarnya pekerjaan yang paling belakang, karena dia akan menjadi gerbang terakhir sebelum berita itu beredar ke masyarakat dulu. Dia harus menjadi filter terakhir sebelum berita itu diterbitkan, bisa dibaca oleh publik. Jadi dan segala sesuatu itu, berita itu kalau sudah tayang, sudah naik, sudah menjadi konsumsi publik, itu adalah sepenuhnya tanggung jawab pemimpin redaksi, sepenuhnya tanggung jawab yang jadi dia adalah yang paling gede itu bebannya, paling gede tanggung jawabnya adalah. Tapi itu sudah melewati berbagai layer atau berbagai tahapan verifikasi, sehingga mostly mayoritas berita itu udah free and clear, sudah aman, jadi udah nggak ada masalah lagi kemudian untuk diterbitkan. Oke. Kemudian ada nggak beberapa, pasti ada ya gitu, contoh karya atau hasil dari wawancaranya Mas Hedi yang memiliki implikasi yang berpengaruh banget, tidak hanya untuk Mas Hedi, tapi juga banyak orang, yang paling menarik untuk Mas Hedi itu apa? Apa ya? Banyak, saking banyaknya. Kebanyakan mungkin di ekonomis ya, mungkin kalau kita lihat. Jadi misalnya aku bikin berita tentang let's say mungkin waktu itu aku bikin berita tentang udah berapa bulan yang lalu, mungkin bisa udah nggak terlalu relevan kalau udah berubah situasi, udah berubah sama sekali. Dulu aku pernah bikin berita bahwa bagaimana Indonesia itu mungkin bisa menghindari atau bisa nggak mengalami resesi ekonomi. Ada kemungkinan ke arah sana, walaupun sempit. Nah itu kemudian aku pernah bikin berita itu, walaupun sempit, kecil, ada kemungkinan Indonesia itu nggak akan resesi. Nah setelah itu saham bergerak, orang pada beli, orang pada borong, indeks harga saham gabungannya naik, rupiahnya muat, dan kemudian beberapa orang di market, di pasar, sama beberapa orang pejabat kontak aku, WhatsApp itu, Mas, terima kasih ini beritanya, ini gerakin pasar sekarang positif, ini jadi apa ya, jadi si pemicu keyakinan atau optimisme market pasar, sehingga ya hasilnya dampaknya positif. Itu yang positif, yang negatif juga ada. Itu yang bagusnya. Yang jeleknya juga ada, yang bagaimana bikin berita bikin orang dipecat itu juga ada. Iya. Ada positif dan negatifnya, iya benar. Oke, ya benar.
yang challenging-nya tadi mungkin udah disebutkan ya, yang paling sulit dan paling menantang untuk tugas seorang wartawan itu apa sih, Mas Hedi? Tugas sebenarnya adalah paling menantang dan yang sebenarnya yang paling utama adalah nembus narasumber. Ya itu tadi, nggak semua orang akan nyaman berhadapan sama orang. Benar. Nah, tapi kalau kita bisa ngebawa diri kita jadi lebih luas, lebih santai, lebih ke teman ngobrol, teman curhat, teman diskusi. Nah itu mungkin orang akan lebih respect dan lebih nyaman gitu loh kalau bicara sama kita itu yang susah. Oh, ya. Bagaimana kita bisa mengubah posisi seorang narasumber, jadi dari seorang narasumber, dari seorang pejabat, dari seorang apapun narasumber menjadi teman ngobrol. Itu prosesnya agak lama, itu makan waktu dan butuh pendekatan yang strategis lah ibaratnya gitu. Ya mungkin kita kalau ngontak dia jangan cuma masalah kerjaan aja gitu loh, mungkin masalah pribadi juga gitu. Ucapan ringan kan ya, selamat lebaran, selamat Natal, selamat tahun baru, selamat ulang tahun dulu. Itu harus kita ucapkan, jangan lupa. Jauh. Terus mungkin kalau si orang itu misalnya hobi bola misalnya, tanya bola aja, Mas ini kok timnya kalah mulu sih Mas, itu aja. Atau selamat Mas, timnya menang terus Mas, mantap Mas, ya itu aja. Jadi bagaimana kita ngebawa diri kita nggak cuma jadi hubungannya juga bukan cuma wartawan dan narasumber, tapi juga wartawan dan ngobrol. Itu yang paling menantang, itu yang paling repot, itu yang paling butuh waktu. Tapi sialnya, apesnya, itu adalah yang paling penting di kerjaan wartawan itu. Hal yang paling penting itu yang paling susah. Iya. Nah itu yang jadi tantangan terbesarnya sih. Itu ya, jadi menjalin relasi dan komunikasi ya dengan narasumbernya. Ya, oke. Nah, terus bagaimana untuk keep bias out of stories? Nah, ini juga agak susah nih. Iya. Kayak tadi yang kita bilang kan bahwa kita harus menjaga hubungan personal dan bisa menaikkan level dari narasumber jadi teman ngobrol. Ya. Nah, itu kadang suka menimbulkan bias dulu. Iya. Karena kita jadi hubungannya ke narasumber itu bukan dari hubungan narasumber dan wartawan, itu hubungan perkawanan. Betul. Itu yang kadang susah, agak bias. Nah, itu kita harus kembali lagi ke hubungan profesional. Jadi walaupun kemudian kita bikin berita yang agak kurang nyaman bagi si narasumber itu, walaupun dia udah dekat sama kita harus buat. Bagaimana itu harus buat, harus bikin, dan itu yang agak susah. Dan karena kita harus jelasin ke orang itu bahwa Mas, Mbak, Pak, Bu, ini kita harus bikin, kita harus nggak bisa kita keep, kita nggak bisa kita tahan, karena ini adalah kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Kita harus bikin, mohon maaf kalau kemudian menimbulkan ketidaknyamanan. Ya kita harus kembali ke profesional masing-masing lah. Kita harus bagaimanapun memberitakan sebuah peristiwa, dan kalaupun itu bikin orang gak nyaman, ya mohon maaf. Karena minta maaf lebih baik daripada minta izin. Iya. Ya, saya pernah dengar ungkapan itu. Iya. Oke. Ya. Oke, Mas Hedi. Kemudian pertanyaan berikutnya ya. Ini bagaimana sih seorang jurnalis mendapatkan training gitu di awal-awalnya, prosesnya sehingga bisa menjadi jurnalis yang semakin handal? Oke, training sebenarnya lebih ke pengenalan lingkungan atau environment dari pembuat proses liputan loh. Jadi kalau kita liputan dari politik misalnya, kita liputan di DPR, kita diperkenalkan. DPR itu ada berapa komisi. DPR itu setiap komisinya membidangi apa aja, siapa ketuanya, partai mana yang paling besar kursinya, paling banyak kursinya, partai mana yang jadi oposisi, yang mana jadi pendukung pemerintah, gitu misalnya. Kita dapat pembekalan itu. Nah kalau di ekonomi, kita liputan di Kementerian Keuangan atau Departemen Keuangan. Itu kita dikasih tahu Departemen Keuangan tugasnya adalah ini, pejabatnya adalah ini.
dan goals-nya Departemen Keuangan itu adalah untuk ini. Nah, Mm-mm. kalau ini nggak tercapai, maka Departemen Keuangan tidak tidak bisa mencapai tujuannya gitu loh. Itu bisa perlu kita kritisi di situ. Nah, pengenalan environment atau lingkungan peliputan itu yang paling banyak diberikan saat pelatihan saat ini. Soal penulisan sebenarnya itu menulis itu sebenarnya bukan ilmu ya. Itu lebih ke skill sih. Yeah. Skill dan bagaimana kita feel terhadap tulisannya. Jadi itu bukan sesuatu yang perlu bisa diajarkan, tapi itu sesuatu yang bisa dibentuk dengan seiring waktu sih. Tulisan itu. Nah, tapi pada intinya adalah pasal latihan itu diajari juga bagaimana nulis itu harus 5W1H kan, bagaimana why, where, what, itu semua sudah harus ada dalam satu naskah, satu tulisan. Itu harus di awalnya itu. Tapi untuk mempertajam atau mengasah atau merasakan bahwa tulisan itu semakin lama atau semakin bagus tulisannya, itu nggak ada ilmunya. Itu adalah waktu sih. Itu adalah biasa sama waktu, biasa sama pengalaman. Ya, pengalaman dan waktu ya, guru terbaik. Oke. Yes. Oke. Ini ada 2 pertanyaan terakhir untuk Mas Hedi. Gimana sih identify fake news? Bagaimana? How to identify fake news? Klarifikasi. Ya. Harus cari sumber yang memang terkait sama berita itu. Kita verifikasi ini benar atau enggak. Kalau benar, kenapa? Kalau salah, kenapa? Verifikasi adalah kuncinya. Iya. Karena jadi apalagi di era gini ya, iya, betul. Banyak banget kan. Itu banyak dan gampang. Betul. Gampang nemunya, gampang bikinnya. Iya. Dan kita sebagai individu, sebagai manusia, kemudian bisa jadi wartawan di sosmed tuh. Kita bikin aja susah tuh, lempar isu ke sosmed, lempar ke Twitter, lempar ke Instagram. Indonesia mau bangkrut misalnya itu, lempar aja isu gitu. Ya benar enggaknya nggak tahu, kita nggak ada pertanggung jawabannya, nggak ada level tadi, nggak ada level editor, nggak ada level redaktor, nggak ada level lempeng aja gitu. Gampang dan banyak banget dari tadi. Kita harus pandai-pandai memilah atau memfilter atau menyaring informasi yang beredar di publik, apalagi di sosmed. Itu mana yang benar, mana yang enggak, kan bisa. Kita harus cari pembandingnya lah. Cari sumber lainnya untuk memastikan apakah pemberitaan ini benar atau enggak. Oke. Ya, sip. Nah, kemudian yang terakhir, hal apa nih yang mungkin orang-orang nggak tahu tentang profesi wartawan? Ada nggak yang belum disampaikan sama Mas Hedi nih, yang mungkin orang-orang banyak yang belum tahu gitu? Ada fakta apa sih mengenai seorang wartawan nih? Wartawan itu sebenarnya adalah kebanyakan wartawan itu pendidikannya dikit banget yang memang benar-benar jurnalistik tuh. Komunikasi. Ada wartawan yang lulusan biologi, ada wartawan yang lulusan pertanian. Aku lulusan kriminologi. Lulusan kriminologi jadi wartawan dan di ekonomi. Nah, itu ruwet banget itu. Iya, benar. Belum lagi SMA-nya di STM lagi, STM Telkom. Itu udah ruwet banget tuh. Ruwet itu nggak tahu ilmunya mau kemana, tapi ya udah dilakuin aja lah. Iya. Di wartawan itu adalah profesi yang sebenarnya tidak menuntut pemahaman atau keilmuan tertentu gitu. Semua orang bisa jadi wartawan. Asal tadi dia memahami bagaimana lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, pendidikan, budaya. Nah, kalau dia paham itu, dia background pendidikannya itu tidak perlu dilihat lagi. Jadi bagi teman-teman yang mau jadi wartawan, ya jangan khawatir gitu kalau kemudian
kuliah nanti ngambilnya macam-macam gitu loh, Iya. misalnya metalurgi, perkapalan atau teknik sipil, jadi wartawan nggak apa-apa gitu. Bisa kok jadi wartawan. Dan wartawan tuh adalah orang yang kemudian bisa lebih mengerti mendalam daripada orang-orang bekerja di bidang itu. Itu yang menarik. Jadi kita bisa mendapat insight-insight atau informasi-informasi yang mungkin orang yang kerja di bidang itu tuh nggak tahu, tapi kita bisa tahu. Nah, itu yang enaknya sih. Yeah. Jadi dan dari sisi keilmuan tuh enaknya adalah semua disiplin ilmu diterima di bidang pekerjaan ini. Oh iya. Semua all major welcome lah. Yeah. Semua pendidik terbelakang ilmu diterima, dan bagaimana pada akhirnya adalah kita bisa memproduce pemberitaan sesuai dengan kita punya penugasan dulu, apakah penugasan di bidang ekonomi, di politik, kesehatan, pendidikan, dan segala macam itu kita bisa lakukan. Itu nggak masalah mau dulu kuliahnya di mana, SMA di mana, nggak masalah. Ya. Itu yang menarik. Oke, itu ya sisi menarik dari wartawan ya. Jadi semua bisa menjadi wartawan meskipun background-nya bukan jurnalistik ya, Mas Hedi ya. Semua bisa jadi wartawan. Ya. Tapi asal kuat mentalnya sih. Oh iya, betul ya. Mental, benar itu yang paling penting ya. Yes. Oke, Hedi. Ini menarik banget karena sebenarnya banyak banget yang bisa diobrolin sama Hedi, dan mudah-mudahan nanti satu saat bisa ngobrolin hal yang berbeda lagi ya, karena jurusannya ini sebenarnya juga menarik, Mas Hedi, nih, kriminologi ya. Ya. Udah hilang ngomongnya. Udah hilang ya? Karena udah tapi ekonomi ya, sekarang ya. Udah aku lulus tahun 2006. Itu udah 14 tahun yang lalu aku menjalani kriminologi. Ya, kalau masih ada ingat-ingat ilmunya nyangkut dikit. Iya, sip. Oke, terima kasih banyak nih Mas Hedi udah berbagi ilmu untuk semuanya ya tentang dunia jurnalistik ya dan pekerjaan seorang wartawan. Terima kasih waktunya, dan sama-sama Mbak Rani. Ya, salam untuk keluarga. Ya, salam juga buat di Pondok Gede. Ya, terima kasih banyak. Ini sangat bermanfaat, bisa menjadi pengetahuan baru. Oke, Mas Hedi, kayaknya itu aja ya untuk hari ini. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak atas waktunya. Maaf juga kalau ada kekurangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.